Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari diri saya sendiri, Rini Febiani sebagai moderator dengan NPM 2101098, dan teman-teman saya ada Renaldi, Mehmet, Rijaldi, Naupal, Windri, Didin, Teddy, Jaidan, dan Muhammad Hilmi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Nah, untuk mengetahui materi tersebut lebih jelas, mari kita perhatikan dengan baik dan sesama penjelasan yang akan dijelaskan oleh para presentator kami. Presentator yang pertama dipersilakan. Pengertian permintaan. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Hukum permintaan menyatakan, bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Yang selanjutnya adalah konsep permintaan dalam perspektif ekonomi. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Tertulis dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 87-88 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tarimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang selanjutnya, wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa taqullaha alladina antum bi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik daripada yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa, 1. Keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. 2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. 3. Kualitas pembeli atau al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. 4. Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. 5. Cara pembayaran, tunai ataupun angsuran. Jika pembeli barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya lebih tinggi. 6. Besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori permintaan. Pertama, perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami.
permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sebagai inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreativitas, daya olah informasi, dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan. Kedua, oleh karenanya, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya, sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditif dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan. Yang ketiga, permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat atau falah sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Yang keempat, dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Interest konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Pengertian dari penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat. Dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen jika produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang. Yang pertama ada biaya. Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, jika sistem ekonomi konvensional dalam operasionalnya. Selanjutnya ada teknologi. Yang dimaksud teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi, contohnya adalah penggunaan robot dan komputer jika diterapkan teknologi baru dan sebagainya. Selanjutnya, jumlah penjualan memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Semakin banyak penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, makin tinggi penawarannya. Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dengan dugaan mengenai perubahan harga dan barang tersebut. Selanjutnya, kondisi alam seperti terjadinya banjir, gempa bumi, dan sebagainya bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Penawaran dalam ilmu konvensional. Dijelaskan bahwa penawaran berkorelasi positif terhadap harga. Ini berarti bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan karena semakin rendah suatu harga, semakin kecil keuntungan atau malah timbul kerugian. Penawaran dalam ekonomi Islam. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori penawaran konvensional dengan Islam sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum
pada hakikatnya sama, satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi dan ekonomis. Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi gaya hidup Islami. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram, produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh para presentator dari kelompok kami pada hari ini. Maka dari ini saya akan menarik kesimpulan dari materi ini, yaitu permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, pada permintaan dan penawaran ini merupakan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.